Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam channel Rizky Mina Garden. Untuk video kali ini, kami akan membagikan pengalaman kami dalam menanam berbagai macam tanaman di satu lokasi lahan, atau yang biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam satu lokasi lahan tersebut, dan cara kami dalam mengolah lahan pertanian supaya hasil dari tanaman sistem tumpang sari tadi hasilnya bisa memuaskan. Untuk video yang pertama yaitu tata cara pengolahan lahan. Pertama-tama kita buat bedengan atau gulutan dengan lebar bedengan 120 cm dengan tinggi 40 cm, atau bisa juga disesuaikan dengan kondisi kedalaman tanah yang ada di lokasi tersebut. Dengan lebar alur atau galur 50 sampai 60 cm supaya kita bisa mudah dalam memelihara tanaman yang akan kita tanam dalam sistem tumpang sari tadi. Dengan kedalaman alur 20 cm dengan ditambah 40 cm tinggi bedengan sehingga menjadi 60 cm tinggi bedengan tadi. Dengan tinggi bedengan 60 cm tadi, sehingga tidak terjadi genangan air di saat musim penghujan atau drainase bedengan tidak terganggu. Setelah gulutan atau bedengan siap, atau pembuatan balok bedengan siap, usahakan gulutan atau bedengan atau balok bedengan tadi rata. Tujuannya adalah supaya penaburan pupuk bisa merata. Kemudian taburkan pupuk kandang, bisa berupa kohe ayam atau kohe kambing atau kohe sapi atau pupuk kandang lainnya yang sudah difermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan EM4. Untuk jumlah pupuk kandang tadi, kita biasanya menggunakan 40 karung untuk 1000 meter lahan, 1000 meter persegi lahan, atau 1 roll mulsa. Taburkan secara merata di atas gulutan atau bedengan tadi. Taburkan juga dolomit atau kapur pertanian. Tujuannya yaitu untuk menaikkan pH tanah. Sedangkan untuk takarannya, kami biasanya menggunakan 15 sak sampai 20 sak kantong dolomit dengan berat per sak sekitar 20 kg.
untuk 1000 meter persegi atau 1 roll mulsa tadi. Kemudian taburkan juga furadan untuk menanggulangi hewan penggerak batang atau penggerak akar yang biasanya memakan tanaman saat umur usia tanam baru pindah tanam sampai umur 10 hari. Kemudian tambahkan pupuk kimia Kami biasanya menggunakan pupuk Ponska dengan kandungan nitrogen dan kalium dengan takaran 5 sak per 1000 meter persegi tanam per 1000 meter persegi lahan atau per 1 roll mulsa, atau bisa juga menggunakan pupuk jenis mutiara dengan takaran 100 kg untuk 1000 meter persegi atau 1 roll mulsa tadi. Setelah semua bahan tadi ditabur di atas bedengan atau gulutan tadi, aduk lagi menggunakan cangkul secara merata. Kemudian ratakan. Setelah semua rata, tutup dengan mulsa dan diberi penjepit atau sterpless yang bisa dibeli di toko pertanian, atau bisa juga dapat kita jepit menggunakan penjepit yang dibuat dari bambu. Setelah semuanya tertutup mulsa, diamkan selama 1 minggu agar gulutan tadi bagus. Jika mau ditanami tanaman. Kemudian lubangi mulsa tadi dengan jarak lebar 50 dan panjang 60, atau juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing petani. Video berikutnya yaitu tentang tanam atau cara kami dalam menanam berbagai macam tanaman dalam satu lahan, atau dengan kata lain dengan sistem tumpang sari. Di sini kita memilih jenis tanaman semusim. Yang pertama yaitu pakcoy atau sawi sendok atau sawi bakso. Yang kedua yaitu mentimun atau timun. Untuk jenisnya atau varietasnya yaitu Hercules. Untuk sawi bakso sendiri kami memilih dari Takaisid karena isinya cukup banyak. Untuk tanaman yang ketiga yaitu bunga kol. Untuk varietasnya sendiri bisa Sakata atau Bima ataupun Russo. Saat musim hujan sebaiknya pilih
varietas Rosso karena lebih toleran terhadap musim penghujan. Saat musim atau cuaca kemarau, kami biasanya menanam varietas Sakata karena isinya cukup banyak, hampir 2000 biji per pack. Hasilnya juga sangat bagus dengan pemeliharaan yang maksimal. Untuk tanaman berikutnya yaitu tomat. Untuk varietasnya sendiri kami biasanya memilih jenis Cervo karena masih tahan terhadap serangan virus. Di tahun 1998 atau 1999, kurang lebihnya di tahun itu dulu, kami pernah menanam jenis tomat Bonanza. Tetapi jenis tomat ini sudah tidak produksi lagi untuk benih F1-nya. Padahal jenis tomat Bonanza tadi hasilnya cukup bagus, yaitu satu roll mulsa bisa mendapatkan 6 ton hasil panen untuk hasil keseluruhannya. Di sini kami akan menguraikan satu persatu tanaman tadi. Untuk yang pertama yaitu bentul atau sawi bakso atau sawi sendok. Untuk satu roll mulsa kita cukup menggunakan satu pack atau satu bungkus benih dengan harga 30.000. Caranya, semai bibit pakcoy atau sawi sendok atau sawi bakso tadi dengan media tanah yang sudah dicampur dengan kuhe kambing atau kuhe ayam yang sudah difermentasi terlebih dahulu tentunya. Tabur secara merata di atas media tadi, usahakan jangan terlalu rapat supaya benih yang dihasilkan kekar atau bagus. Sehingga setelah kita pindah tanam, pertumbuhannya bisa maksimal. Tutup bibit yang kita tebar tadi dengan menggunakan plastik hitam supaya cepat berkecambah ataupun dengan daun pisang supaya bibit yang kita tebar tadi cepat berkecambah. Spray dengan insektisida lanet agar semut atau hewan-hewan yang suka membawa biji tadi tidak membawa atau memakan benih yang kita semai tadi. Untuk dosis penyepraian biji yang kita tebar tadi, biji pakcoy tadi, 1 sendok makan per 10 liter air. Siramkan pada semaian tadi. Setelah 2-3 hari persemaian, kemudian buka. Lakukan penyiraman secara rutin. Setelah umur 13-15 hari, biasanya bibit bentul tadi sudah siap tanam. Jarak tanam antar pohon yaitu kami biasanya 1 jengkal
atau 20 cm antar tanaman. Dan posisinya kita menanam bentul tadi yaitu di bawahnya mulsa, artinya di bawah plastik mulsa tadi, tapi posisinya langsung menancap di pinggiran bedeng tadi atau di samping guludan bedeng. Sedangkan hama dari tanaman pakcoy atau sawi sendok atau sawi bakso tadi yaitu ulat dan bisa kita kendalikan dengan insektisida jenis Privaton untuk pencegahan busuk batang atau daun. Kami biasanya melakukan penyemprotan dengan fungisida soromil atau antrakol. Untuk pemupukan, lakukan dengan penyepraian menggunakan gandasil jenis daun, khusus untuk daun, untuk memacu pertumbuhan sawi atau bentul tadi. Lakukan pengocoran dengan mutiara setiap 1 minggu sekali. Supaya tanaman tadi cepat berkembang. Tanaman pokcoy atau sawi bakso tadi bisa kita panen saat kita tanam saat tanaman umur 35 hari setelah kita pindah tanam, dengan potensi hasil per 1 roll atau 1 bungkus pack, 1 bungkus atau 1 pack antara 5 kintal sampai 6 kintal untuk 1 roll mulsa tadi. Untuk harganya sendiri saat ini cukup murah, yaitu 1.200 sampai 1.500 per kilogramnya. Untuk 3 bulan kemarin itu harga sawi bakso ini mencapai 3.000 sampai 4.000. Untuk tanaman yang kedua yaitu timun atau mentimun. Untuk timun itu sendiri kami memilih varietas atau jenisnya Hercules. Kenapa kami memilih jenis timun atau mentimun Hercules? Di tempat kami mentimun jenis ini sangat cocok dan toleran terhadap layu saat musim penghujan. Untuk kendala atau hama yang dihadapi pada tanaman timun yaitu biasanya hewan jenis onteng-onteng, bentuknya semacam kumbang kecil yang biasanya hinggap di pohon mentimun tadi. Karena sifatnya kumbang tadi suka melubangi tanaman, sehingga akan mengganggu fotosintesis pada tanaman timun tadi. Artinya hewan tersebut memang sangat mengganggu, yang akan mengakibatkan hasil buah kurang maksimal. Untuk mentimun sendiri kami biasanya langsung melakukan penanaman pada lahan atau biasa kami
semai terlebih dahulu jika musim penghujan. Untuk jarak tanam, karena ini kita sifatnya menumpang pada tanaman pokok, itu jaraknya 5 meter per 5 meter 2 pohon untuk sisi kanan dan kiri bedeng. Jadi ujung terus jarak 5 meter, terus begitu seterusnya. Untuk hama onteng-onteng tadi, kami biasanya menggunakan insektisida Ortin. Dan biasanya sekali spray sudah hilang. Untuk hama berikutnya yaitu ulat. Untuk ulat sendiri kami biasanya menggunakan insektisida Rinzotrin. Dan untuk fungisidanya pada tanaman timun tadi kami biasanya cukup menggunakan fungisida Antrakol dengan interval spray 1 minggu 2 kali spray. Jangan lupa campurkan perekat supaya tidak cepat hilang atau terbawa air saat musim penghujan. Untuk tanaman timun sendiri, jangan lupa siapkan ajir atau penyangga tanaman yang terbuat dari bambu dengan lebar 3 cm dan panjang 180 cm supaya cukup untuk menopang tinggi tanaman mentimun tadi. Lakukan pengocoran atau pemupukan ulang dengan sistem kocor secara berkala 5 hari sekali. Kami biasanya menggunakan mutiara dengan takaran 15 sendok makan dilarutkan dalam air 10 liter. Untuk pengocorannya sendiri, ukuran kami biasanya 1 gelas per 1 pohon atau tanaman timun tadi. Tanaman timun tadi sudah bisa kita panen saat usia tanaman 30 sampai 35 hari dengan potensi hasil 3 sampai 5 kilo per tanaman. Untuk harganya sendiri di tempat kami untuk saat ini yaitu antara 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Untuk tanaman yang ketiga yaitu bunga kul. Untuk jenisnya atau varietasnya sendiri bisa Sakata, Bima, dan Rosso. Dan untuk tanaman kali ini kami memilih jenis varietas Rosso karena toleran terhadap busuk buah, busuk batang, dan bercak daun di saat musim penghujan. Karena saat ini curah hujan di daerah kami cukup tinggi, yaitu di barat bawah Gunung Sindoro dan Sumbing, tepatnya di wilayah Wonosobo. Untuk jenis tanaman bunga kul sendiri ialah tanaman dengan akar tunggang dan akar serabut yang cukup banyak. Seperti biasa, sebelum kita tanam usahakan semai terlebih dahulu
bibit bunga kul tadi dalam media tanah yang sudah dicampur dengan kuhe ayam atau kuhe kambing yang sudah difermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan EM4. Kemudian jangan lupa siramkan insektisida lanet dengan dosis 1 sendok per 10 liter air. Kemudian siramkan di atas persemaian tadi supaya bibit tadi tidak dimakan semut atau dibawa semut atau hewan lainnya yang suka memakan biji bunga kul tadi. Lakukan penutupan dengan mulsa hitam perak supaya cepat berkecambah, atau bisa juga dengan menggunakan daun pisang. Dan setelah 3 hari buka tutup persemaian tadi. Kemudian lakukan penyiraman dengan air biasa atau air sawah selama masih dalam masa pemeliharaan bibit. Setelah umur 20 atau 15 atau 20 hari, bibit bunga kul tadi siap pindah tanam. Dengan jarak antar lubang 60, panjang dan lebar 50. Lakukan pelubangan dengan alat yang bisa dibeli dari toko pertanian ataupun bisa membuat sendiri dengan kaleng susu yang sudah dimodifikasi. Kemudian dengan menggunakan bara api supaya hasilnya rapi. Lakukan penanaman pada sore hari untuk mencegah layu saat kita tanam pada siang hari. Itu akan terjadi layu terlebih dahulu. Makanya kami biasanya melakukan penanaman pada saat sore hari sehingga pagi harinya sudah akar-akar sudah bisa beradaptasi dengan tanah. Kemudian setelah 5 hari bisa kita spray menggunakan gandasil daun dicampur dengan fungisida antrakol dan perekat serta insektisida dengan dosis yang rendah. Untuk insektisidanya sendiri kami biasanya menggunakan Rizotrin karena dosisnya cukup rendah. Untuk perlakuan pupuk susulan bisa dengan menggunakan sistem pengocoran dengan mutiara. Dan dosisnya 1 gelas untuk 15 liter air. Kemudian larutkan dan lakukan pengocoran dengan takaran 1 gelas untuk 2 pohon di minggu pertama. Untuk minggu kedua, dosis bisa naik di takaran 1 gelas per tanaman dengan takaran 1 gelas untuk 15 liter air. Lakukan pengocoran sampai umur 30 hari dengan interval 5 atau 1 minggu sekali pengocoran. Untuk hamanya sendiri, biasanya bunga kul ialah ulat gerayak yang suka sekali dengan daun kul atau bunga kul tadi.
Lakukan pencegahan dengan Emasel dengan dosis 10 cc per 16 liter air. Jika serangan ulat gerayak masif, lakukan pengendalian ulat tadi dengan insektisida siklon dicampur dengan Emasel. Kemudian hama kupu atau pijer. Hama kupu tersebut bisa kita kendalikan dengan insektisida Pandawa atau regen. Kami biasanya mencampur insektisida siklon atau regen tadi untuk mengendalikan hama kupu tersebut. Hama kupu tadi sangat mengganggu tanaman kul tadi, dikarenakan siklus untuk menjadi ulat yang akan makan daun bunga kul sangat singkat, yaitu antara 3 atau 6 hari sudah menetas. Untuk jenis roso atau varietas roso, biasanya bisa kita panen pada usia tanaman umur 45 hari setelah kita pindah tanam atau 45 hari HST. Untuk potensi hasil bisa antara 8 on sampai 1 kilo bahkan lebih. Untuk harganya sendiri saat ini di tempat kami di kisaran 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Untuk harga bibitnya sendiri di tempat kami di toko pertanian 145.000 per pack dengan isinya 150 biji. Kurang lebihnya dengan kata lain bisa menghasilkan kurang lebih 1 ton sampai 1.200 kg per 1.000 meter persegi atau per roll mulsa tanaman. Untuk tanaman yang berikutnya atau yang keempat yaitu tanaman tomat. Untuk varietas tomat kali ini kita pilih yaitu jenis servo karena tanaman ini tahan atau toleran terhadap virus. Lakukan penyemaian terlebih dahulu dengan perlakuan yang sama, yaitu dengan media tanah, kemudian tambahkan dengan kuhi ayam atau kuhi kambing yang sudah difermentasi terlebih dahulu dengan EM4. Siram persemaian tadi dengan insektisida lanet untuk mencegah bibit tadi dimakan semut atau dibawa semut. Tutup dengan mulsa hitam setelah 3 hari. Buka persemaian tadi, lakukan penyiraman secara berkala supaya pertumbuhannya bagus. Untuk semua bibit tadi dari tanaman 1 sampai 4 ini, berikan naungan atau buatkan perlindungan dari bambu dan
plastik untuk mencegah jika terjadi hujan. Karena saat bibit masih kecil, rentan terhadap busuk jika terkena air hujan. Kemudian setelah umur 15 sampai 20 hari, bibit tomat tadi sudah bisa kita pindah tanam. Dengan jarak tanam lebar 50, panjang 60 cm. Atau biasanya kita tanam di antara tanaman bunga kul tadi. Untuk hamanya sendiri yang dihadapi di saat musim penghujan adalah Phytophthora dan embun upas. Orang sini bilangnya embun upas. Untuk Phytophthora sendiri biasanya menyerang pada daun dan batang tanaman tomat tadi. Untuk pengendaliannya sendiri kami biasanya menggunakan fungisida sistemet dengan menggunakan equation dimix dengan ridomil. Lakukan secara rutin saat pagi hari, seminggu 2 kali penyemprotan. Untuk embun upas sendiri kami biasanya cukup menggunakan antrakol. Embun upas itu biasanya menyerang pada bawah buah tomat. Atau bisa juga dicampur antrakol dan ridomil. Untuk pengendalian embun upas, dosisnya kami biasanya setiap 16 liter air, yaitu 20 gram. Campurkan perekat supaya tidak cepat hilang atau terbawa saat terjadi hujan. Untuk hama yang berikutnya yaitu ulat. Untuk ulat pada tanaman tomat sendiri tidak terlalu banyak, sehingga kita cukup melakukan penyemprotan dengan insektisida Emacel. Lakukan pemeliharaan dengan membuang tunas-tunas pada ketiak daun supaya buah tomat yang dihasilkan besar dan merata. Lakukan pemupukan susulan, yaitu dengan melakukan pengocoran secara rutin tiap 5 hari sekali. Untuk pengocoran pertama, yaitu cukup dengan mutiara 10 sendok untuk 10 liter air, larutkan sampai larut, kemudian kocorkan 1 gelas untuk 3 tanaman tomat. Untuk 5 hari berikutnya yaitu 15 sendok untuk 10 liter air. Kemudian lakukan pengocoran untuk 1 gelas untuk 2 pohon tanaman tomat.
Untuk 5 hari berikutnya, yaitu 15 sendok makan untuk 10 liter air, dan untuk takarannya yaitu 1 gelas per 1 tanaman. Dan lakukan pengocoran sampai umur 40-45 hari. Buat ajir dengan tinggi 150 cm sampai 180 cm. Karena tanaman tomat sendiri bisa tumbuh maksimal sampai 150 cm. Ikat tanaman tomat secara berkala. Beri penjepit bawah di antara samping tanaman tomat supaya tidak roboh. Buang daun bawah yang sudah cukup tua jika sudah umur 60 hari. Saat tanaman tomat usia 65-70 hari, biasanya sudah mulai bisa kita petik. Dan untuk potensi hasil, kami biasanya mendapatkan 3-4 ton per roll musa atau per 1000 meter persegi lahan. Untuk interval panen, seminggu 2 kali panen. Dan untuk harga tomat sendiri di tempat kami saat ini antara 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk tomat jenis Sirpo sendiri sangat diminati di pasar karena tahan untuk kiriman jarak jauh. Untuk tanam sistem tumpang sari tadi, kita membutuhkan tenaga ekstra. Dan untuk keunggulannya sendiri kita dapat panen berkali-kali dalam satu lahan. Untuk biaya produksi di tempat kami, biasanya untuk pengolahan lahan kami mengeluarkan biaya porong karena sistem cangkul kami di tempat kami rata-rata itu biayanya porongan itu per 1 roll mulsa itu 1.300.000 sampai 1.500.000. Untuk masa pengerjaannya 4 orang biasanya 1 minggu selesai. Dan untuk mulsanya itu 660.000 untuk jenis bel. Untuk biaya berikutnya yaitu ajir atau lanjaran. Di tempat kami biasanya satu ajir itu harganya 600 rupiah. Dan setiap 1 roll mulsa itu membutuhkan 1.500 sampai 1.600 ajir. Dan ajir tadi bisa bertahan sampai 1 tahun bahkan lebih, tinggal tingkat ketuaan dari pohon bambu yang dibuat ajir. Untuk mulsanya sendiri bisa dipakai untuk 1 tahun lebih. Dan untuk biaya berikutnya yaitu biaya untuk pembelian pupuk. Untuk pupuk kandang di tempat kami jika kuhi
kambing itu harganya sekitar 20.000 per kantong. Untuk kohi ayam itu harganya 22 sampai 25.000. Tinggal tingkat kejauhan untuk membawanya dari ke lahan. Untuk kohi kristal atau jenis ayam potong itu harganya sekitar 5.000 sampai 7.000. Untuk dolomit harganya kisaran 15.000 sampai 20.000 per sak. Untuk Ponska, jika kita punya kartu tani itu bisa mendapatkan harga antara 120 sampai 125.000. Jika menggunakan pupuk mutiara itu per satu kantong harganya 250.000. Untuk satu roll mulsa itu cukup 100 kg mutiara. Tapi jika menggunakan Ponska itu minimal 5 sak atau 200 kg Ponska. Untuk biaya berikutnya yaitu pestisida. Untuk siklon biasanya harganya per pack itu 40.000. Bisa digunakan untuk 10 tangki yang 16 liter. Untuk Amacel itu harganya 40.000 dan bisa digunakan untuk 15 tangki yang 16 liter. Untuk perekat kami biasanya memakai Agristik, harganya kisaran 25.000. Dan untuk penyubur biasanya kami menggunakan Gandasil daun. Untuk harganya kisaran 30.000. Kemudian untuk biaya lainnya mungkin untuk tenaga pengikat tidak bisa kita uraikan di video kali ini. Mungkin lain waktu kami akan membagikan secara rinci biaya-biaya dalam olah lahan sistem tumpang sari. Untuk kali ini mungkin cukup sekian uraian atau pengalaman kami dalam menanam sistem atau dengan sistem tumpang sari. Mungkin jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu hanya pengalaman dari kami. Dan akhirul kalam, maaf, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen supaya channel kami dapat berkembang, karena channel kami masih tergolong pemula. Untuk berbagi pengalaman, untuk nomor telepon dan nomor WA ada di deskripsi video kami, ada di deskripsi kami. Majulah petani Nusantara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.